yang terbaik. Yang kedua, seorang imam harusnya datangnya agak telat. Datangnya agak telat ini agar dengan tujuan ketika setelah selesai adzan, ya kan, kalau ada yang pujian ya pujian dulu, kemudian dengan datangnya telat tadi memberi jeda waktu, karena takutnya kalau imamnya sudah ada di situ, kemudian muadzinnya melihat sudah ada imam, akhirnya buru-buru diqomati. Padahal jamaah masih banyak yang ada di rumah atau jamaah masih ada dalam perjalanan, sehingga dikasih jeda waktu. Atau kalau zaman sekarang ada jam digital, itu biasanya diatur takmir dengan jamaah mungkin setelah koordinasi atau rapat, kira-kira enaknya berapa menit jeda antara adzan sampai iqomat, katakanlah 5 menit ya, berarti jamaah harus tahu begitu adzan didengarkan, makmum atau jamaah langsung buru-buru ke masjid karena 5 menit dari adzan akan diiqomati. Imam pun juga demikian, yang penting imam standby siap untuk menjadi seorang pemimpin sholat. Yang ketiga, imam harus menata shaf. Kemarin kajian sebelumnya kita bahas terkait masalah shaf, bahwasanya imam jangan langsung masuk ke tempat imaman atau maju ke tempat imaman kemudian langsung takbiratul ihram, tapi imam hendaknya sebelum takbiratul ihram menghadap ke jamaah, menghadap ke makmum dan menginspeksi, kemudian memberitahukan sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min iqamati shalah, itu untuk memberikan pengingat kesiapan makmum. Kalau ditanya kemudian kesiapan makmum seperti apa sehingga imam bisa langsung memulai, minimal adalah di baris pertama atau shaf pertama makmum barisnya sudah lurus, barisnya sudah rapat. Tapi kalau zaman wabah pandemi sekarang dengan adanya physical distancing atau jaga jarak, yang penting adalah lurus, makmum tidak boleh ada yang terlalu ke belakang dalam satu barisan, itu tidak boleh terlalu menonjol ke depan. Jadi lurus meskipun jaraknya dikasih pembatas atau pisah, berjarak 1 meter kalau di masjid-masjid sekarang. Jadi artinya minimal shaf pertama ketika sudah siap, maka imam berbalik arah menghadap kiblat dan bisa memulai sholat berjamaahnya. Yang pertama adalah berpakaian yang pantas, sopan, terbaik. Yang kedua adalah datang agak telat. Yang ketiga adalah menunggu makmum atau kesiapan shafnya makmum. Yang keempat, memperpanjang berdiri di rakaat pertama dan rukuk di rakaat pertama. Yang dipraktikkan oleh Rasulullah beberapa kali ketika sholat berjamaah, banyak yang meriwayatkan rakaat pertama bacaan yang dibaca oleh Rasulullah itu selalu terpanjang dibandingkan dengan rakaat-rakaat setelahnya. Artinya bacaan setelah Fatihah. Kemarin di edisi sebelumnya sudah kita bahas terkait masalah bacaan setelah Fatihah. Jadi rakaat pertama dipanjangkan, berdirinya dipanjangkan, bacaannya dipanjangkan di rakaat pertama. Rakaat pertama itu rakaat pertama adalah bacaannya terpanjang, berdirinya terlama dibanding rakaat kedua, ketiga atau keempat. Kemudian rukuk yang di rakaat pertama juga lebih lama daripada rukuk di rakaat kedua, ketiga atau keempat. Fungsinya apa? Fungsinya agar andai kata ada makmum yang baru datang dan menjumpai imam sedang dalam kondisi ruku, maka makmum bisa langsung takbiratul ihram, langsung mengikuti gerakan imam. Ketika makmum itu mendapati gerakan imam di ruku, maka makmum tersebut sudah dianggap mendapati 1 rakaat. Jadi kalau rukunya terlalu cepat, makmum begitu datang tahu imam ruku baru takbiratul ihram, ternyata imam sudah i'tidal. Jadi tujuan daripada memperlama rukuk di rakaat pertama adalah memberi kesempatan agar makmum-makmum yang masih dalam perjalanan tadi ketika datang di masjid bisa menjumpai imam rukuk dan dianggap dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Jadi makmum tidak perlu membaca Fatihah ketika kondisi seperti itu. Begitu tahu imam sudah rukuk, langsung makmum takbiratul ihram, langsung ikuti gerakan imam dan langsung ikut rukuk.
Jadi Fatihahnya kemana? Fatihahnya nggak usah dibaca karena dia kategorinya adalah makmum masbuk. Tapi ketika makmum itu mendapati imam sudah iktidal dan dia ikut iktidal, maka dia tidak dianggap sebagai satu rakaat. Jadi fungsinya, karena ini yang dipraktekkan Rasulullah. Jadi rakaat pertama berdirinya panjang, rukuk di rakaat pertama juga panjang. Kalau biasanya di rukuk ataupun sujud membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, atau ya biar rata-rata Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, maka di rakaat pertama bisa dibaca 5 kali. Nah, ini lebih panjang. Fungsinya tadi itu adalah untuk memberi kesempatan makmum yang menjumpai rukuk di rakaat pertama. Yang kelima, panduannya adalah imam ketika memimpin sholat berjamaah, gerakan lebih didahulukan daripada bacaan. Jadi ketika mau pergantian gerakan dari berdiri kemudian ke rukuk, itu jangan takbir barengan dengan gerakan. Karena takbir berbarengan dengan gerakan, imam itu nanti bisa jadi sama bareng dengan gerakan makmum. Padahal imam atau makmum yang mendahului gerakan imam itu tidak diperbolehkan. Ada riwayat yang melarang bahwasanya makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, sehingga imam itu gerakan didahulukan baru bacaannya. Katakanlah Allahu Akbar, berarti gerakan dulu baru diikuti oleh Allahu Akbar. Karena makmum itu kalau shaf pertama masih bisa melihat imam, bagaimana dengan shaf-shaf yang di belakang? Mereka tidak bisa melihat imam, tapi yang menjadi pedoman makmum di belakang adalah suara. Jangan sampai begitu dengar Allahu Akbar langsung mengikuti gerakan imam, padahal imam baru berganti gerakannya. Bisa jadi ini makmum mendahului imam. Kalau sudah demikian, nanti yang terkena pertanggungjawaban sebenarnya adalah imamnya. Jadi tanggung jawab imam itu besar, sehingga ketika gerakan-gerakan perpindahan gerakan sholat harus didahulukan gerakannya daripada bacaannya. Yang keenam adalah tidak malas mengangkat tangan. Jadi meskipun mengangkat tangan itu sunnah, tapi imam hendaklah hal-hal yang bersifat sunnah dilakukan oleh imam. Yang ke-7 dilakukan dengan tumak ninah. Tumak ninah itu berapa? Ukuran tumak ninah itu beberapa versi ada yang menyebut selama menyebut subhanallah 1 kali itu sudah bisa disebut tumak ninah. Tapi guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita memberikan pedoman kalau bisa dalam setiap gerakan dibaca 3 kali untuk sujud dan ruku, tapi untuk iktidal, tasyahud atau duduk di antara dua sujud, bacaan doa itulah yang dibaca cukup sekali. Jadi hanya pada rukuk dan sujud yang dibaca 3 kali. Kemudian yang terakhir adalah imam hendaklah merubah posisi duduk setelah sholat. Jadi begitu selesai salam, imam jangan terus menghadap ke kiblat, tetapi minimal imam itu setelah salam baca istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam. Setelah itu dia bisa berpindah posisi. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dalam sebuah hadis an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqud illa miqdaru ma yaqulu Allahumma antas salam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama, ketika beliau selesai salat atau salam, lam yaqud, tidak duduk, artinya tidak terus menghadap ke kiblat, illa miqdaru ma yaqul, kecuali seukuran setelah membaca berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam. Bahwa menurut Syekh Muhammad Al-Utsaimin, afdholiyahnya adalah tetap berdiri seperti duduknya tasyahud akhir setelah salam. Jadi membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam, setelah itu berpindah posisi. Kenapa harus berpindah posisi? Karena ini untuk menandakan
bahwasanya imam sudah selesai melaksanakan sholat. Andai kata imam tidak merubah posisi, nanti dikhawatirkan makmum-makmum yang baru datang begitu melihat imam masih tasahud akhir dan masih menghadap kiblat, dianggapnya sholat belum selesai, sehingga dia melakukan makmum masbuk, takbiratul ihram, langsung duduk mengikuti imam. Jadi pindah posisi ini adalah sebagai penanda bahwasanya sholat berjamaah sudah selesai. Kemudian kenapa kok istighfar 3 kali? Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita selesai melaksanakan sholat, yang kita ucapkan pertama, jangan ucapan-ucapan yang lain kecuali istighfar. Istighfar ini apa? Menandakan kita semuanya bahwasanya di dalam melaksanakan sholat tidak 100% mulai takbiratul ihram sampai salam itu yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian kita, banyak dari kita ketika sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, di dalam sholat tidak selalu ingat kepada Allah. Barangkali begitu takbiratul ihram khusyuk yang diingat hanya Allah, tapi selesai membaca Fatihah atau bahkan masih di dalam Fatihah, pikirannya kemana-mana, ingat masalah A, ingat pekerjaan, ingat anak, ingat istri, ingat rumah, ingat kendaraan, dan yang lain-lain. Nah, ini dengan kita tidak bisa konsentrasi 100% mengingat Allah di dalam sholat, begitu selesai sholat, yang kita baca adalah istighfar, memohon kepada ampun, karena sholat kita penuh ghaflah, penuh celah-celah, penuh kekurangan, penuh kesalahan-kesalahan, sehingga kita meminta kepada Allah ampunan dari Allah, karena dalam sholat tidak bisa sempurna. Jadi inilah yang diajarkan. Kenapa yang dibaca kok istighfar? Ya karena kita memohon ampun, memohon maaf kepada Allah, karena dalam sholat kita tidak bisa 100% ingat kepada Allah. Jadi begitu salam jangan baca alhamdulillah atau apapun. Kadang ada beberapa orang yang begitu selesai salam langsung baca alhamdulillah. Ini kan seakan-akan alhamdulillah kan ucapan syukur dan yang lain, seakan-akan apa yang dilakukan sebuah hal yang berat sehingga mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau membaca istighfar adalah banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah dan kita minta maaf kepada Allah. Jadi sekali lagi, baca istighfar setelah selesai salam, jangan baca yang lainnya. Kemudian kemana arah pindah posisinya? Apakah hadap ke serong ke setengah, serong ke tenggara, antara barat dengan utara, atau menghadap ke utara, atau berbalik arah menghadap jamaah, atau menghadap ke selatan? Kalau Rasulullah yang dipraktekkan adalah menghadap ke jamaah, karena jamaahnya Rasulullah adalah laki-laki. Jadi beliau menghadap ke jamaah, yang dilihat adalah jamaah, jadi zikir sekaligus menghadapnya adalah ke jamaah. Tetapi di daerah atau di beberapa tempat ada jamaah itu antara laki-laki dengan perempuan. Kalau umumnya, kalau aturannya memang diutamakan, afdoliyahnya adalah softnya laki-laki di depan, sedangkan soft perempuan di belakang. Sebaik-baik softnya laki-laki adalah di depan, dan seburuk-buruk soft perempuan adalah di depan. Tapi di beberapa daerah ada dipakai tabir atau sekat, jadi sebelah, kalau kita kalau imam menghadap ke jamaah, biasanya ada di sebelah kanannya. Jadi di sebelah kanan itu ada perempuan. Makanya beberapa ulama atau kiai-kiai kita ketika selesai sholat tidak menghadap ke jamaah, tapi menghadap ke utara atau agak serong sedikit. Itu adalah fungsinya agar tidak melihat perempuan. Jadi menghadap kemanapun boleh, tidak ada kewajiban harus menghadap ke makmum atau hadap ke utara atau hadap ke selatan. Yang tidak boleh itu ketika menghadap makmum sambil pecicil ngelihatin makmumnya satu-satu, apalagi kalau ada jamaah perempuan yang dilihat adalah jamaah perempuan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kemana menghadap setelah merubah posisi setelah salam, diutamakan adalah kemana. Artinya kalau di riwayat itu
jamaah melihat wajahnya Rasulullah. Jadi kalau semua kondisi ada jamaah perempuan di sebelah selatan, maka imam menghadap ke utara. Yang penting sebagian wajah daripada imam ketika zikir masih dilihat oleh jamaah. Karena senang kalau jamaah melihat wajahnya Rasulullah. Nah, ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami sebagai seorang imam, harus tahu panduan praktisnya. Jadi yang pertama adalah berpakaian pantas dan sopan, sebaiknya datang agak terlambat, tunggu makmum menata shaf, perpanjang berdiri dan rukuk di rakaat pertama, gerak dulu daripada bacaan, tidak malas mengangkat tangan atau melakukan amaliyah sunnah di dalam sholat, kemudian dilakukan secara tumak ninah dan merubah posisi setelah salam. Demikian kajian fikih jamaah kali ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.